Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyati, NIM 115 kelas 5B. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang praktik transaksi akad istisna. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari istisna. Menurut bahasa, berasal dari kata sana'a yang artinya membuat, kemudian ditambah huruf alif, sin, dan ta menjadi istisna'a yang berarti dibuatkan sesuatu. Transaksi jual beli istisna merupakan kontak penjualan antara mustahik atau pembeli dan sani atau pembuat barang atau penjual. Dalam kontak ini, sani menerima pesanan dari mustahik. Sani lalu berusaha sendiri ataupun melalui orang lain untuk membuat pesanan tersebut menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada mustahik. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya. Nah, secara istilah sendiri, istisna adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seseorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaannya dari pihak produsen sendiri. Akad istisna biasanya dipraktikkan pada pembiayaan perbankan syariah dalam proyek konstruksi. Maka hal ini sangat cocok dengan kebutuhan nasabah untuk membangun suatu konstruksi, salah satunya adalah membangun rumah dan lain semacamnya. Dari beberapa uraian tentang akad istisna, di atas dapat saya simpulkan bahwasannya keterlibatan dalam transaksi seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaannya dari pihak produsen, atau sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak yang kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak satu dengan harga yang disepakati pada awal perjanjian. Itu pengertian dari akad istisna. Praktik transaksi akad istisna. Skema atau alur transaksi akad istisna sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembeli datang kepada penjual untuk melakukan suatu perjanjian, yaitu akad istisna, melakukan perjanjian ingin memesan suatu barang. Kemudian setelah melakukan perjanjian, pihak penjual melakukan pengolahan atau pembuatan barang yang dipesan oleh si pembeli. Setelah barang yang dibuat oleh si penjual, setelah selesai barang yang dibuat, maka si penjual menyerahkan barang tersebut ke si pembeli. Kemudian pihak pembeli memberikan pembayaran kepada si penjual sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah dilakukan perjanjian. Skema istisna pararer, di mana di skema istisna pararer sendiri ada 3, yaitu pembeli, penjual, dan pemasok. Nah, prosesnya yaitu di mana pembeli datang kepada si penjual dan melakukan suatu perjanjian akad istisna, yaitu si pembeli menginginkan atau memesan suatu barang kepada si penjual. Setelah si penjual menerima atau pembeli dan penjual menyepakati, kemudian si penjual pun melakukan pembelian kepada si pemasok tentang barang yang diinginkan oleh si pembeli. Setelah pemasok menerima kriteria yang diinginkan si pembeli, barulah si pemasok membuatkan barang yang sesuai keinginan dengan si pembeli. Kemudian setelah selesai, si pemasok memberikan barang tersebut kepada si penjual. Dari penjual lah baru barang tersebut diserahkan kepada si pembeli tentang barang yang diinginkan. Setelah pembeli mendapatkan barang dari si penjual sesuai dengan kriteria yang telah diinginkan, barulah si pembeli membayar barang yang telah diterimanya kepada si penjual. Dalam kontrak istisna sendiri, pembuatan barang atau penerimaan pesanan pembeli, pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad istisna dapat dibayar di muka, baik secara angsuran maupun tangguhan sampai jangka waktu pada masa yang disepakati. Adapun mekanisme
akad istisna dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aset istisna diserahkan oleh pihak bank kepada si nasabah. Yang kedua yaitu pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir atau nasabah. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset istisna sendiri. Cara pembayaran ini yang umum dilakukan oleh pembiayaan istisna di perbankan syariah. Yang ketiga yaitu pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah aset istisna diserahkan oleh pihak bank kepada nasabah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Lanjut ke pemateri berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh pembiayaan dan perhitungan istisna itu sendiri. Di sini saya sudah paparkan di PPT beberapa contoh tentang pembiayaan dan perhitungan istisna itu sendiri. Contohnya itu, Rahman ingin memesan sebuah rumah pada Bank Syariah Mandiri di daerah Kabupaten Sumeneb. Saat Rahman datang ke Bank Syariah Mandiri Sumeneb, dia itu menggunakan akad istisna dengan pembayaran angsuran selama 2 tahun. Atau kalau dibulankan itu selama berjumlah 24 bulan. Di mana harga pokok rumah tersebut senilai 170 juta. Untuk rumah itu sendiri harganya itu 170 juta, sedangkan harga kontraknya itu sendiri 200 juta. Dan penetapan margin oleh Bank Syariah Mandiri Sumeneb itu sendiri sebesar 10%. Dan ingat teman-teman, untuk penetapan margin itu bisa dari bank itu sendiri, tergantung pihak bank mau menetapkan berapa. Biasanya ada 10, 15, dan 20% itu ada juga. Harga jual beli yang angsur itu sama dengan 200 juta ditambah penetapan margin itu sendiri 10%. Jadi dari 200 juta sama dengan 220 juta. Besar angsuran dibagi 24 bulan itu sendiri. Yang 220 juta itu sendiri dibagi 24 sama dengan 9 juta 166.667 per bulan. Itu biaya angsurannya. Jadi harga pemesanan rumah senilai 220 juta itu jika diangsur, dan biaya angsuran per bulan yang harus dibayar oleh Rahman itu sendiri senilai 9.166.667 atau dibulatkan menjadi 9.167.000 gitulah. Contoh kedua yaitu sebuah perusahaan konveksi meminta pembiayaan untuk pembukaan kostum tim sepak bola sebesar Rp 20 juta. Produksi ini akan dibayar oleh pemesannya 2 bulan. Ingat, 2 bulan yang akan datang. Harga sepasang kostum itu di pasar biasanya 40.000. Biasanya harga itu maksimal lah kalau di pasar itu 40.000. Sedangkan perusahaan itu sendiri bisa menjual kepada bank dengan harga itu di bawah 40.000, itu 38.000. Jadi dalam kasus ini produsen itu tidak ingin diketahui modal pokok pembuatan kostum tersebut. Ia hanya ingin memberikan untung sebesar 2.000 per kostum atau sekitar 1 juta kalau itu laku semuanya yang 20 juta itu sendiri. Berarti kalau seumpamanya yang 20 juta itu laku, maka keuntungan yang dapat oleh produsen itu sendiri 1 juta. Yaitu atau 5% dari modal. Bank di sini biasanya menawar lebih lanjut agar kostum itu lebih murah dan dijual kepada pembeli dengan harga pasar. Mungkin nantinya ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di akhir sesi.
Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Jannah di sini akan menjelaskan tentang klausul akad istisna. Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bank bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, paragraf kedua pasal 13, yang mana isinya bank menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, tempat yang telah disepakati. Dan pembayaran nasabah kepada bank nantinya tidak berupa pembebasan hutang kepada bank. Alat pembayaran dari nasabah kepada bank juga harus diketahui dengan jelas bentuk dan juga jumlahnya sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran kepada bank dilakukan secara bertahap atau yang telah disepakati. Jika terjadi ketidaksesuaian dengan waktu ataupun spesifikasi dari barangnya, maka nasabah memiliki hak untuk melanjutkan ataupun menghentikan akadnya. Dan jika ternyata barang yang telah dibuat kualitasnya lebih tinggi dari apa yang telah disepakati, maka bank berhak untuk meminta uang lebih kepada nasabah. Dan jika ternyata kualitasnya lebih rendah dari apa yang telah disepakati, maka nasabah juga berhak meminta barang lain yang sejenis ataupun yang tidak sejenis, asalkan barang tersebut nilainya atau harganya sama seperti barang yang telah disepakati. Dan jika nasabah menerima barang tersebut yang kualitasnya kurang dari yang telah disepakati, maka nasabah tidak berhak meminta diskon. Dan untuk istisna paralel, yaitu di mana di sini membutuhkan 3 pihak, akan tetapi tetap dengan 2 istisna yang berbeda, yang mana maksudnya itu 2 akad istisna yang tidak saling berkaitan dan juga terpisah. Dan klausul-klausulnya juga kurang lebihnya sama seperti yang saya jelaskan barusan tentang istisna. Sekian dari saya, jika terdapat kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.